Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto yang masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga keadaan kita lebih baik setiap harinya, beraktivitas normal seperti sebelumnya, pikiran kita, fisik kita, dan selalu sesudah itu menjaga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, udah 2 minggu ya menyapa teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian lebih baik, ya kan? Terus hidup lebih nyaman, pikirannya lebih tenang. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya tentang berdamai dengan keadaan kita. Bagaimana caranya, solusi dan tipsnya berdamai dengan keadaan kita. Saya libur depan rumah biasa. Kemarin turun hujan deras di daerah Jabodetabek, ya kan? Di Tangerang juga hujan deras dari siang itu sampai tengah malam. Sekarang agak panas tapi agak redup. Nah, saya sudah berdamai. Gimana sih berdamai itu? Berdamai itu ya apapun yang kita rasakan, sekali lagi apapun yang kita rasakan, mau masih ada sensasi, terus baru sakit, terus masih ada sensasi, terus sudah sehat, biarpun masih ada sedikit-sedikit, pikiran kita, yang pasti pikiran kita harus berdamai dengan keadaan kita. Karena dengan pikiran kita yang bisa berdamai itu, setidaknya ya kan, bisa mengontrol dan meredakan, ya kan, meredakan sakit kita, baik psikis maupun fisik kita. Jadi biarpun ada sensasi, masih ada sensasi, maksudnya masih hebat, coba. Memang itu harus belajar ya, dalam arti belajar itu nggak langsung ujuk-ujuk kalian, udahlah saya terima keadaan kita, menerima keadaan saya seperti ini, terus ujuk-ujuk dan sensasi tidak ada, nggak juga. Jadi itu perlu proses. Kalau dibilang panjang ya enggak, tergantung kalian, ya kan. Jadi kayak misalnya kita udah mau keluar rumah masih takut aja, ya udah berdamai aja. Apapun keadaan kalian, coba berani keluar rumah pelan-pelan. Biarpun masih ada sensasi misalnya hebat, kalau dulu pertama-tama tuh ya sensasi masih hebat, gejala masih hebat, tapi ya belajar. Terus dilatih dan dilatih. Sudah menjaga 3 pola sehatnya, tapi masih ada sedikit gangguan, ya sudah berdamai. Jangan pikiran kita kemana-mana. Kalau misalnya pikiran kita kemana-mana lagi dengan overthinking negatif, oh jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan ini, itu akan menegangkan otot-otot saraf kembali. Jadi otot-otot kita tuh kayak siap sedia gitu, jadi tegang gitu. Kalau tegang kan pasti menimbulkan rasa, sensasi, dan gejala di tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada rasa yang aneh-aneh lagi, pikirannya tambah kemana-mana. Jadi kita berdamai, kita rilekskan pikiran kita, ya kan, berdamai, kita rilekskan pikiran kita, otot-otot biar tidak tegang, terus menerima apapun keadaan kita, menerima, jangan mengeluh. Berkeluh kesah boleh, tapi jangan berlarut-larut, ya kan. Duh, saya kok seperti ini, oh saya kok masih pusing, oh saya kok masih kelayangan. Ya sudah, beraktivitas semampunya, terus makannya dicukupi, nutrisinya dicukupi, makan yang cocok-cocok dulu. Kalau sudah ya boleh makan pantangan, tapi jangan jorok. Nah, terakhirnya pikiran kita yang memang gejala rheumatis dan anxiety itu yang terganggu selain fisik. Makanya kita coba merilekskan diri, pikiran kita. Oh ya nih, masih ada sensasi di tubuh kita, misalnya asam lambungnya gitu. Ya sudah, kita berdamai. Oh ya, pelan-pelan. Pikiran kita tenangkan. Kita relaksasi, kita olah napas, kita sholat, kita ikhtiar yang bagus.
yoga kayak senam kayak yang ringan-ringan yang bikin pikiran kita tenang. Jadi dengan pikiran tenang, otot-otot saraf di tubuh kita tidak menegang, tidak siaga seperti itu, yang menimbulkan sensasi gejala yang pikirannya malah kemana-mana. Nah, itu sekali lagi kita berdamai, terus belajar pelan-pelan, terus biarpun masih ada sensasi dan gejala, ya sudah, nikmati saja. Sekali lagi nikmati saja, seperti yang video kemarin saya bilang masih ada sedikit sensasi, yaitu menguji kesabaran saya, menguji sedikit kesabaran saya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih sabar menerima, ya kan, lebih ikhlas, seperti itu. Jadi berdamai itu ya sudah, belajar pelan-pelan, terus menerima keadaan kita, pelan tapi pasti, perlu kesabaran, ya kan. Hai Mbak, mari Mbak. Terus nggak usah berlarut-larut, berkeluh kesah, terus jangan overthinking yang negatif terus, diisi dengan hal-hal yang positif, makan ya ditambah nutrisinya, ya kan, sudah, fisiknya udah bagus, tinggal pikiran kita, biar otot-otot tidak menegang, yang siap siaga bikin kejang, tegang gitu, yang bikin sensasi dan gejala, akhirnya pikiran kemana-mana. Makanya kita berdamai, ikhlas, menerima keadaan kita, jaga 3 pola sehatnya, makanannya, nutrisinya, pola pikirnya yang terakhir. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Mungkin saya akan mau jalan-jalan pagi ini, ya kan, libur, anak satu yang pertama kerja, yang kedua sekolah, istri ya nanti masuk siang, sekarang tidur dulu. Ya sudah, kita berdamai, ya kan, jalan, bersosialisasi, ketemu teman-teman lagi kayak gitu, terus ngobrol ngalor ngidul, pulang santai, mandi, sholat, ya kan, menikmati hidup seperti itu. Jadi biarpun misal masih ada sensasi dan gejala, kita terima dengan lapang dan oh ya masih ada sensasi gejala, ya sudahlah, kita jangan biar otot-otot pikiran kita tidak tegang, kita santai, relaksasi, sholat, olah napas, bersosialisasi dengan teman-teman, terus jaga pola sehatnya, makanannya, pikirannya, tidurnya, seperti itu. Yang terakhir, pola pikir berdamai, ya kan, sekali lagi berdamai, dan ikhlaskan keadaan kita memang masih belum sempurna, ya sudah, kita sempurnakan dengan pikiran yang lebih tenang, berproses, dan kesabaran. Oke kawan, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Apapun keadaan kalian, sekali lagi, apapun keadaan kalian, selalu bersyukurlah. Allah semoga menjawab doa kita yang hidup yang cuma satu kali ini, diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, hidup normal seperti sedia kala, dan didekatkan iman kita. Semoga kesehatan yang diberi tidak disia-siakan kembali. Ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.